Saya merasa bahagia ketika ia melakukan ini, tapi saya tidak merasa bahagia ketika orang lain tidak melakukan hal yang ini. Ini yang saya maksudkan dalam bahasan ini adalah sebuah perilaku atau sebuah sikap yang kita harapkan orang lain penuhi untuk diri kita. Bukan hanya itu saja, masih ada juga orang-orang yang mengatakan saya baru memaafkan dia kalau dia sudah melakukan ini atau hal-hal sejenis lainnya. Intinya ada begitu banyak hal yang kita letakkan di luar diri kita yang menjadi penentu kebahagiaan atau kelegaan dalam diri kita sendiri. Kalau seperti itu, bagaimana bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya? Jangan-jangan yang kita jalani adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bersyarat. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa kita berjumpa kembali di Live Restoration serial video di setiap akhir minggu bersama saya Algus Kanalendra. Sebagaimana sudah kita lalui di berbagai episode sebelumnya, maka begitu juga di episode kali ini sudah ada sebuah tema pilihan yang akan diangkat untuk menemani akhir minggu Anda, menghadirkan berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri, di mana bahasan kita di episode kali ini membicarakan tentang bahagia tanpa syarat dalam diri. Menggeluti profesi sebagai seorang coach, sudah tentu tugas saya adalah mendampingi para klien saya untuk bisa menciptakan perubahan-perubahan positifnya. Namun demikian, di akhir segala perubahan positif itu, apa sih yang sebetulnya kita cari? Jawabannya sederhana, yaitu ketenangan dan kebahagiaan. Betul. Di sini juga ketenangan dan kebahagiaan ini menjadi sesuatu yang seseorang bisa begitu sulit rasakan karena ia terus-terusan mencari hal ini untuk dipenuhi dari luar dirinya. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan kita di episode kali ini, seperti biasa saya juga ingin mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sehingga ketika nantinya saya mengunggah berbagai konten terbaru di YouTube channel ini, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan notifikasinya, termasuk juga ketika saya mengadakan live streaming yang berlangsung setiap hari Senin malam pukul 8 di YouTube channel ini. Begitulah, seperti saya katakan tadi di awal, ada saja orang-orang yang menggantungkan ketenangan dan kebahagiaannya pada sikap orang lain di sekitarnya atau bahkan pada benda-benda tertentu di sekitarnya. Merasa bahagia karena suatu hal sebetulnya sangat manusiawi sekali karena memang kita manusia yang punya ego. Masalahnya adalah ada kalanya ego ini sedemikian tidak terkendali sampai ego ini merasa sedemikian bergantung pada sikap atau pada benda tertentu di luar diri kita yang menjadikan kita akhirnya memiliki ketenangan atau kebahagiaan bersyarat. Yang dimaksud bersyarat ini, kita baru merasa tenang, baru merasa bahagia kalau hal-hal yang kita persyaratkan itu ada di luar diri kita. Misal, saya merasa bahagia kalau ia memperlakukan saya dengan hormat. Atau saya baru merasa tenang kalau ia tidak memperlakukan saya dengan perlakuan-perlakuan tertentu. Atau apapun itu. Mengapa hal ini bisa menjadi masalah? Pertama, kita baru merasa tenang atau bahagia ketika hal itu ada, yang menjadikan kita bergantung pada hal-hal itu yang ada di luar diri kita. Ketika hal-hal tidak ada, maka ketenangan dan kebahagiaan ini menjadi terganggu sekarang. Yang kedua, apa-apa yang semula menjadi sebuah bersyarat seperti ketenangan atau kebahagiaan bersyarat, lama-lama akan berubah menjadi mensyaratkan, menjadi sebuah ketenangan atau kebahagiaan yang mensyaratkan, di mana kita mulai mengatur atau mengharuskan orang lain untuk memenuhi kebutuhan itu dalam diri kita. Mulailah keluar sikap yang mensyaratkan hal itu untuk dipenuhi oleh orang lain atau oleh benda-benda tertentu yang menjadikan ketika mereka tidak memenuhi sikap-sikap itu atau benda-benda itu tidak ada, kita mulai merasakan kegelisahan karenanya. Kenapa? Karena kita mulai mensyaratkan hal itu sebagai tolak ukur ketenangan dan kebahagiaan dalam diri kita. Padahal, hal-hal yang kita persyaratkan itu ada di luar diri kita. Apa-apa yang bersumber dari luar diri tidak pernah abadi. Dan lagi, apa-apa yang bersumber dari luar diri selalu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang punya ego. Sehingga apa-apa yang kita ingin penuhi dari luar diri kita akan selalu ada titik di mana kita merasa itu tidak cukup dan kita ingin memperoleh lebih dari itu. Apalagi kalau kita sudah menjadikan itu sebuah persyaratan. Kita mensyaratkan hal itu untuk sedemikian dipenuhi. Semakin kita mensyaratkan hal itu, maka semakin sulit bagi kita untuk merasa cukup atau terpenuhi karenanya.
Disinilah penting bagi kita untuk menemukan apa sebetulnya nilai-nilai kebahagiaan atau ketenangan yang bisa kita munculkan, bisa kita ciptakan dalam diri kita yang menjadikan kita tidak perlu berharap atau mensyaratkan orang lain untuk memenuhi semua itu. Di sini kita mengganti kata kalau menjadi meskipun. Misalnya, saya baru merasa bahagia kalau ia memperlakukan saya dengan hormat. Di sini kita mengganti kalimat itu menjadi saya merasa bahagia meskipun apapun yang dia lakukan. Dengan kata lain, kita mengambil kendali kebahagiaan dan ketenangan diri kita sendiri. Kita tidak lagi meletakkannya pada perilaku atau pada hal-hal di luar diri kita, tapi kita meletakkannya di dalam diri kita yang bersumber dari pilihan dan keputusan kita. Ketika hal ini sudah bisa kita lakukan, maka kita tidak akan terlalu banyak ambil pusing dengan berbagai kejadian di luar diri kita, karena kita tahu bahwa hal itu berada di luar kendali kita atau tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah kebebasan untuk berkehendak atau akal yang Tuhan berikan pada kita, yaitu kebebasan untuk memilih dengan cara apa kita ingin menyikapi segala sesuatu di luar diri kita. Kalimat bijak yang kurang lebih menaungi hal ini berbunyi, apapun boleh terjadi di luar diri kita, tapi kita selalu punya pilihan untuk meresponnya dengan respon pilihan kita sendiri. Perlu kita pahami bahwa kita tidak merespon dunia di luar diri kita. Yang kita respon adalah keputusan dan pilihan kita di dalam diri kita sendiri. Tidak peduli seberapa membahagiakan pun situasi di luar diri kita, kalau di dalam hati kita sudah memutuskan untuk memilih dan meresponnya dengan sikap bersedih, maka demikianlah yang akan kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Begitu juga seberapa berat pun situasi di luar sana, kalau kita sudah memutuskan untuk memilih meresponnya dengan respon yang tenang, respon yang membahagiakan, maka demikianlah respon yang terlihat di luar sana. Demikian adanya. Ternyata segala sesuatu bersumber dari dalam diri kita sendiri. Apa-apa yang kita letakkan di luar diri kita tidak akan pernah abadi, karena selalu ada titik di mana hal-hal itu bisa hilang atau berkurang kualitasnya. Tapi apa-apa yang kita letakkan di dalam diri kita masih sangat mungkin untuk kita jaga. Kenapa? Karena Tuhan meletakkan akal, kebebasan untuk memilih dan kebebasan untuk berkehendak di dalam diri kita. Dengan akal dan kebebasan berkehendak itulah kita bisa memilih dan memutuskan dengan cara apa kita ingin menjalani kehidupan ini, dengan cara apa kita ingin memandang dan memaknai kehidupan ini. Maka daripada mencari atau menemukan hal yang membahagiakan diri kita di luar sana, lebih baik ciptakan rasa bahagia itu dalam diri kita. Memang tidak mudah, memang perlu proses, tapi sekali kita bisa melakukannya, disinilah kita bisa memasuki sebuah mode ketenangan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan ngomong-ngomong, kita hanya bisa memberikan yang kita miliki. Kita hanya bisa memberikan yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau kita ingin bisa menjadi pribadi yang menebar kebahagiaan pada orang banyak di luar diri kita, mulailah dulu dengan menciptakan kebahagiaan itu dalam diri kita. Karena hal itulah yang kelak kita akan bagikan ke luar sana. Sekali kebahagiaan tanpa syarat ini sudah tercipta dalam diri kita, maka kita tidak lagi mensyaratkan orang lain untuk bersikap, kita tidak lagi mensyaratkan kehidupan untuk memperlakukan kita dengan cara tertentu, karena kita tahu kebahagiaan itu ada dalam diri kita dan memang untuk kita sendiri. Bahkan yang mungkin terjadi, kita bisa menginspirasi hal yang sama terjadi pada diri orang di sekitar kita, membantu mereka menemukan dan menyadari atau menciptakan rasa bahagia itu dalam diri mereka sendiri. Sekian bahasan singkat di Life Restoration serial video kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi ringan tersendiri di akhir minggu kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya minggu depan. Seperti biasa, subscribe YouTube channel ini, Agus Kanalendra, kalau kalian belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Like juga video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat darinya, sehingga nanti bisa membantu YouTube untuk lebih menyebarkan video ini pada lebih banyak orang di luar sana yang mungkin saja akan mendapatkan manfaat yang sama dengan yang Anda rasakan sekarang. Sampai jumpa minggu depan, salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.